Pada suatu malam, ibu memanggil Dita. Dita, Dita, Dita kemana ya? Loh, kok tidak menjawab ya? Setelah itu, ibu mencari Dita di depan teras. Ternyata Dita menangis. Kenapa Dita? Kau menangis? Dita nampaknya tidak menjawab dan matanya sambil melelehkan air mata. Kemudian ibu menepuk-nepuk baunya Dita. Dit, kenapa menangis? Yuk, kita kan waktunya makan. Di sini ibu sudah siapkan sup untuk kamu. Dengan berat hati, si Dita berangkat ke meja makan berserta ibu. Ini nak, supnya kesukaanmu. Iya, Bu. Lantas Dita makan supnya, enak Sekali, Bu, supnya. Ini Dita juga suka. ya. Iya Dita, saya selalu masak kesayanganmu. Setelah dia menyantap supnya, maka Dita bercerita. Bu, bolehkah saya bercerita, Bu? Ya tentu Dita. Saya harap Dita juga mau bercerita. Kenapa kok Dita tadi di depan teras tuh menangis? Karena ini, Bu, Mas Bram jalan di depan. Waktu itu saya pulang dari kantor. Kemudian saya ketemu Mas Bram. Mas Bram sambil berpelukan dan sambil bermesraan dengan wanita lain, Bu. Lantas saya pergi begitu saja, Bu. Dalam batin saya pegel banget. Saya kecewa banget. Gitu, Bu. Lantas gimana, Bu? Saya kan malu. Undangan kan sudah beredar di tetangga-tetangga, di teman-teman. Saya kan malu, Bu. Saya kecewa banget sama dia. Begitu, Dita kecewa banget. Kan laki-laki itu kan nggak hanya dia, Dita. Iya, Bu. Tapi saya kan masih cinta sama dia. Saya masih teringat kalau misal saja dia itu jalan-jalan sama saya dan foto-fotonya itu bagus-bagus. Saya kecewa banget, Bu, sama dia, Bu. Gimana, Bu? Ya tenang aja dulu. Barangkali mungkin kamu ada jalan yang terbaik dan ibu juga akan membantu kamu. Barangkali ada jalan yang terbaik. Lantas tanpa terasa udah jam 11 malam, maka kami, Dita sama ibu terasa kantuk. Tapi Ditanya tidak bisa tidur sampai pagi.
Dan dia berpikir. Lantas ibu tengah malam itu sudah terbiasa sholat malam. Di sholat malam itu mohon petunjuk pada Allah. Siapa tahu Dita nanti mendapatkan suatu petunjuk dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Keesokan paginya, ibu bercerita pada Dita. Dita, kesini. Gimana malammu tadi? Saya nggak bisa tidur, Bu. Saya lagi pegel, saya lagi kecewa banget. Sudah Dita, tenangkan. Rasanya ingin kayak bunuh diri, Bu. Naik dari gedung, kemudian saya jatuh ke tanah. Saya butuh sasa, Bu. Ibu menjawab, jangan seperti itu Dita. Ini ujian dari Allah, melatih kesabaran kita. Siapa tahu dapat orang yang lebih baik dari dia. Dita berpikir panjang. Dalam batin ia berpikir bahwa orang yang beriman itu selalu diuji sama Allah. Jadi tidak gampang kalau menjadi orang yang beriman. Lantas ibu bercerita, saya selalu mendoakan kamu, minta sama Allah, semoga Dita diberikan jodoh yang terbaik. Lantas, keesokan harinya, Dita sambil buka-buka buku, ternyata ketemu album kenangan, album SMA. Di situ dia membaca ada yang namanya Pram, teman dekat pada waktu SMA. Lantas Dita menelponnya. Halo. Halo. Ternyata tidak ada jawaban. Kemudian jarak beberapa menit ada telepon masuk. Kemudian Dita juga mengambil gagang telepon. Halo. Siapa ini? Lupa ya dengan saya? Kata telepon yang baru masuk tadi. Saya Dita. Oh, saya Pram. Oh, Ya, ingat. Waktu itu kan teman SMA. Saya masih ingat. Waktu saya buka-buka album dan foto-foto. Itu kita masih ingat. Waktu itu lagi di sekolah SMA. Oh ya. Gimana sekarang kabarmu? Kata Dita. Yang Pram menjawab. saya lagi di sini. Saya ada nggak jauh dari kamu. Di mana dong? Saya di Surabaya. Sama Madam, saya juga di Surabaya. Kerja di mana? ya, saya kerja di salah satu perusahaan. Oh gitu. Terus gimana? Apakah kamu sudah berkeluarga? Tanya Dita. Hah? Jawab Pram. Berkeluarga? Belum. Waktu itu saya sebetulnya mau merit, tapi waktu itu calonnya itu kecelakaan. Akhirnya saya trauma beberapa tahun itu. Saya vakum, saya nggak mau kenal sama perempuan.
Begitu. Itu curhat Pram sama Dita. Dita terdiam. Oh ya? Tanya Dita. Terus? Ya silakan aja. Kalau misalkan kamu ada waktu, bisa datang ke rumah. Sejak saat itu, Dita rasa tersiram hatinya dan bahagia sambil mendengarkan instrumen musik, kisah kasih di sekolah. Dia nampaknya senang pada saat itu. Dan keesokan harinya, akhirnya hari demi hari yang Pram itu kunjung ke rumah. Nampaknya Dita ada kecocokan dengan Pram. Dan Dita juga terbuka, dia juga mengutarakan permasalahannya. Mau merit, tapi juga tidak jadi. Akhirnya keduanya, Dita sama Pram, itu bagai gayung bersambut. Kemudian lantas seminggu lagi orang tua Pram itu melamar Dita, kayaknya udah cocok ya. Ya udah, kalau sudah cocok dan orang tua juga sepakat, akhirnya Dita sama Pram melangsungkan pernikahan. Pada akhir cerita ini Pram sama Dita melangsungkan pernikahan dan nampaknya ibu juga bahagia. Cid, ibu bahagia banget terhadap kamu. Kamu kebanggaan ibu. Hikmah dari cerita ini adalah manusia tidak boleh putus asa. Manusia harus berusaha. Manusia harus berikhtiar. Untuk manusia yang beriman, ini tidak mulus. Bahkan cobaan demi cobaan akan menguji manusia itu. Sejauh mana keimanan beliau, keimanan manusia. Akhirnya dari kerikil-kerikil yang sekiranya menghalangi, akhirnya dengan kesabaran, dengan rasa syukur yang lebih, maka akhirnya menemukan suatu jalan. Beginilah cerita dari kisah ini. Jangan lupa bersyukur pada Allah. Jangan lupa selalu ingat pada Allah, yang mana manusia itu makhluk ciptaan Allah. Manusia wajib dan selalu ingat dan menyembah, bersyukur pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.